Berbagai capaian berhasil diperoleh dunia pendidikan Kota Padang di tahun 2023 lalu. Pencapaian yang digawangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang itu mulai dari sarana dan prasarana pendidikan hingga capaian pembelajaran. Di antaranya ialah pembangunan 500 ruang kelas baru. Pembangunan ruang kelas baru tersebut masuk dalam RPJM Pemko Padang yang telah tuntas direalisasikan di akhir Desember lalu. Pembangunan sarana pendidikan yang juga menjadi program unggulan Wali Kota Padang itu tuntas dilakukan. Saat ini, sarana pendidikan tersebut telah bisa dinikmati oleh pelajar dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Alhamdulillah ada beberapa prestasi yang sudah kita Pak Wali perbuat. Yang pertama, kemarin kita sudah mewisuda 1.500 orang tingkatan SMP yang hafalannya 1 juz maupun ada sampai 16 juz. Dan itu digratiskan oleh Bapak Wali Kota dan itu kita sediakan dananya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu capaian di bidang pembelajaran ialah melahirkan generasi penerus yang cerdas di bidang IMTAK. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memprogramkan lahirnya para hafiz dan hafizah. Program itu juga sukses dilakukan. Terbukti, pada tahun 2023 lalu, 1.500 siswa dan siswi SMP sekota Padang telah mengikuti wisuda hafiz. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan, program hafiz ini bagian dari pendidikan karakter peserta didik di mana lulusan sekolah-sekolah di Kota Padang tidak hanya cerdas di bidang ilmu pengetahuan, namun di bidang IMTAK-nya. Sejalan dengan visi Pemko Padang mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani, berbasis pendidikan, perdagangan, dan pariwisata unggul, serta berdaya saing. Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diamanahkan oleh Bapak Wali Kota sesuai dengan RPJM beliau menjadikan masyarakat Kota Padang yang madani berbasiskan pendidikan, perdagangan, pariwisata yang berdaya saing, unggul dan berdaya saing. Alhamdulillah kita di Dinas Pendidikan sudah menyelesaikan apa yang dituangkan di RPJM, yaitu pembangunan 500 RKB. Besok tanggal 28 Oktober kita akan resmikan 3 sekolah lagi, SD 10 Bagalung, SMP 47 yang kita baru bangun baru semua, dan SD Pulau di Pulau Air. Nah, seluruhnya 500 RKB sudah selesai di akhir Desember 2023 ini. Tidak hanya itu, di tahun 2023, dalam rangka pendidikan karakter anak serta pewarisan kebudayaan lokal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang juga telah meluncurkan kurikulum Keminangkabawan yang diterapkan mulai dari taman kanak-kanak, SD hingga siswa SMP. Kurikulum ini juga telah berjalan. Kurikulum Keminangkabawan ini juga telah berhasil diaplikasi di berbagai sekolah yang ada melalui berbagai kegiatan yang langsung dilakoni oleh para siswa dan siswi. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yofi Krislova, menyatakan, pendidikan Keminangkabawan ini mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak, terutama para orang tua. Pasalnya, pendidikan di Kota Padang kini juga menjadi wadah edukasi budaya lokal yang mesti dipahami dan dikuasai oleh generasi penerus nantinya. Juga kita sudah meluncurkan pertengahan bulan September kemarin, yaitu semacam kurikulum Keminangkabawan atau muatan lokalnya, di mana setiap hari Selasa di seluruh tingkatan mulai dari TK, SD, dan SMP itu melaksanakan pembelajaran Keminangkabawan, di mana syarat dengan muatan filosofi hidup bagi masyarakat Minang ya. Dan alhamdulillah mendapat apresiasi yang cukup baik dari orang tua. Kenapa? Banyak anak-anak kita yang tidak tahu dengan adat atau dengan kebudayaan sendiri. Salah satu contohnya ada kadang-kadang anak kemenakan, karena kita sebagian besar adalah masyarakat Minang ya. Walaupun di Padang ini banyak juga yang perantauan atau dari daerah-daerah lain, tapi mereka cukup mendukung. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam hal kegiatan Keminangkabawan yang kita terapkan di sekolah negeri kita. Alhamdulillah dapat dukungan. Nah, inilah bentuk bagaimana Bapak Wali Kota mengharapkan kepada seluruh peserta didiknya untuk lebih meningkatkan karakternya dan budaya Minangkabawannya. Alhamdulillah disambut dengan cukup baik.
Berbagai capaian di tahun 2023 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dalam rangka mewujudkan program pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Henry Septa. Berbagai capaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang ini diakui telah berdampak langsung bagi dunia pendidik di Kota Padang. Pembangunan 500 ruang kelas baru misalnya telah mewujudkan semua sekolah dalam aktivitas pembelajarannya, hanya satu shift di Kota Padang. Begitupun program Hafiz dan Pendidikan ke Minangkabauan. Paduan dua program ini diharapkan melahirkan generasi muda Padang yang berkarakter. Salah satu contoh yang beliau minta kepada kami, beliau ingin SMP Kota Padang ini ketika dia tamat dari sekolah ini minimal harus hafal juz 30. Lalu apa buktinya bagi kami dari MKKS SMP Kota Padang untuk mensosialisasikannya ke sekolah? Maka kami sampaikan kepada seluruh kepala sekolah untuk mendata siswa-siswa yang ada di sekolahnya yang sudah hafal Quran atau hafiz Quran. Ada yang dari 1 juz, 2 juz, malah sampai 30 juz ada siswa kita yang sudah hafiz Al-Quran. Maka dengan demikian pada bulan Maret 2023 kemarin, kami MKKS SMP Kota Padang bersama MGM PPAI menggagas kegiatan wisuda tahfiz akbar. Jadi waktu itu ada sejumlah 1063 siswa diwisuda oleh Pak Wali Kota di Auditorium UNP. Kemudian karena sudah diwisuda oleh Pak Wali Kota pada bulan Maret itu, beliau sangat antusias sekali. Bahkan beliau inginkan dalam 1 tahun kalau bisa 2 kali wisuda tahfiz akbar. Makanya pada bulan November kemarin, beliau minta lagi untuk dilaksanakan wisuda kedua. Maka kami dari KKS dan MGM PPAI melaksanakan lagi dengan 1.500 peserta kemarin ini mengikuti wisuda tahfiz akbar kedua di Auditorium NP yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, MKKS pelaksananya. Jadi beliau juga ada Pak Wali Kota wisuda sebanyak 1.500 siswa tersebut. Tetapi yang kedua ini anggarannya dari Pemko Padang, artinya siswa gratis semua, tidak bayar lagi. Kalau dulu itu pertama bayar, sekarang gratis, dan siswa dikasih makan, dikasih piagam juga, dan dikasih medali. Yang pertama yang kita lihat adalah penambahan ruang kelas baru. Jadi sebanyak 500 RKB, itu adalah program unggulan dari Bapak Henry Septa kita, sehingga penambahan RKB itu membuat anak-anak kita semakin nyaman dan tenang dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan penambahan RKB tadi, maka akan teratasi merupakan solusi bagi teman-teman kepala sekolah yang sekolahnya 2 shift menjadi 1 shift. Jadi ada dua permasalahan yang terselesaikan dalam penambahan RKB. Kemudian tidak hanya penambahan RKB, beliau juga melengkapi dengan mobiler yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita. Kemudian di bidang peningkatan keagamaan, beliau memang melanjutkan program dari Wali Kota sebelumnya, tetapi ada beberapa program-program luar biasa dari beliau. Yang pertama, Sujuka, subuh Jumat berkah. Yang kedua, anak-anak dihimbau untuk sholat Jumat di masjid atau musola sekolah atau di sekitar sekolah. Ini kan merupakan satu program yang sangat luar biasa dari Bapak Wali Kota Padang kita. Untuk keagamaan yang lain juga siswa dihimbau untuk hafal juz 30. Kemudian beliau juga sudah menyelenggarakan wisuda tahfiz akbar selama 1 tahun ini, sudah 2 kali untuk beliau melaksanakannya. Kemudian di dalam kebersihan, keindahan sekolah, beliau juga menghimbau kami untuk melaksanakan gober. Gober itu adalah goro bersama. Nah, di SMP Negeri 1 Padang ini kami melaksanakannya setiap hari Rabu pagi di jam pertama. Capaian di dunia pendidikan ini juga menyentuh para guru atau tenaga pendidikan, di mana pada tahun 2023 lalu, para guru yang memiliki kemampuan dalam menulis telah difasilitasi dan karya-karya tersebut telah dibentuk menjadi buku. Musli Febrios, Padang TV.